Ngopi Kertas, ngobrolin pilihan komik berkualitas. Balik lagi bareng segmen Bacol, bahas komik lokal. Kali ini kita akan bahas komik Alia, judulnya Alia. Ini komik udah nggak terbit. Dia komik tahun 2008. Itu sedikit cerita. Ini komik harusnya terbit sampai 6 buku rencananya. Rencananya 6 buku. Ini proyek keroyokan nih. Keroyokannya dari nama-nama yang sudah beken lah. Ada Krisli, ada Oyas, ada Afif Numbo, ada Faisal, ada Roal, ada Luis. Banyak pokoknya nama-nama yang udah nggak asing lagi sekarang ngerjain buku ini, buku Alia ini. Nah, ini komik superhero ya, komik superhero apa ya, science juga, mungkin ada sainsnya juga di sini. Dia punya cita-cita sebagai pelopor kebangkitan cergam Indonesia, karena pada waktu itu kan 2008 masih lesu ya, komik Indonesia masih lesu, belum banyak komik Indonesia yang eksis gitu ya. Oke, langsung aja. Ini gue punya nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3, 4, 5, 6 seperti yang tadi gue bilang nggak terbit. Nggak dilanjutin, nggak tahu kenapa. Oke, langsung aja mempersingkat waktu. Jadi kalau sedikit cerita nih, premisnya ada komik ini tentang beberapa orang anak muda yang punya kekuatan super gitu. Kekuatan supernya macam-macam nih, nggak sama gitu ya. Misinya menyelamatkan masa depan dari kehancuran gitu. Kalau teman-teman sempat dulu tahu ada TV series tuh dari HBO atau itu judulnya Heroes. Itu sama kurang lebih premisnya. Jadi beberapa orang punya kekuatan super, kemudian menyelamatkan satu orang cewek yang sebagai kunci supaya masa depan tuh nggak kiamat gitu. Jadi kayak ada kayak begitulah kurang lebih premisnya gitu. Langsung aja. Oh ya, sedikit cerita nih, konsep komik ini diterbitin sama Konsep Media. Konsep Media itu dia penerbit. Dulu ada majalah desain grafis namanya majalah Konsep. Di sini dilihat nih ada logonya nih, Konsep Komik. Ikon ini nih sama dengan ikonnya si majalah Konsep, majalah desain grafis Konsep ya, Konsep Media. Dulu harga 28.000. Nah, jadi ekspektasinya tinggi nih ketika lu sebuah majalah desain grafis ngeluarin komik. Wah, ekspektasi yang beli pasti tinggi banget nih isinya, dari sisi layout, dari sisi grafis, dari sisi cerita, tinggi banget ekspektasinya ketika gue beli komik ini di Kinokuniya waktu itu ya, Kinokuniya PS kalau nggak salah nih. Nah, untuk 20.000 lu dapat apa sih? Lu dapat komik full color, ukuran B5, ukuran komik US, tapi tebel, trade paperback ini ya. Trade paperback ini mungkin nggak sampai 100 halaman ya, tapi banyak ini, mungkin ada 60-an lebih, kayak nggak ada ini ya, nggak ada nomor halamannya, jadi gue nggak tahu dan nggak sempet ngitung juga. Tapi yang pasti ini trade paperback ya, tebal banget, bukan komik US pada umumnya gitu. Oke, langsung aja. Dari sisi cover yang pertama, ini covernya menurut gue sih standar ya, B aja. Cuma ngeliatin pose satu orang karakter cewek bawa gitar, terus ada grafis kupu-kupu ya di belakangnya nih, kuning, mencolok banget, backgroundnya merah. Nah, sayangnya kombinasi warnanya nih nggak friendly nih buat dibaca dari jauh judulnya. Gue ngomongin judul ya, judulnya kan Alia nih udah gede banget, tapi secara warna dia ngeblend nih sama backgroundnya, sama-sama gelap, jadi agak nggak terbaca nih kalau agak ngeliat kita dari jauh di rak buku, mungkin nggak terbaca dengan jelas gitu ya. Tapi dari sisi gambar, ya daya magnetnya cuma dari sisi gambar aja, dari sisi ilustrasi, dan nggak bercerita apa-apa nih, cuma pose aja. Bukan tipe cover yang gue suka. Oh ya, sekali lagi, ini review jujur ya, review jujur aja, review objektif, mungkin dari gue mewakili teman-teman dari Ngopi Kertas. Mungkin kalau ada yang nggak sependapat ya nggak apa-apa, tapi
kita sebisa mungkin, seobjektif mungkin. Nah, sebelum gue lanjut ke halaman-halaman berikutnya, buat teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, supaya kita makin semangat nih bikin konten tentang komik-komik yang ada di Indonesia, baik itu komik lokal maupun komik luar yang masuk ke Indonesia gitu. Oke, jangan lupa juga nyalain tombol notifikasi. Udah subscribe? Udah, oke, thank you. Nah, buku satu ini judul Dewi. Nah, Dewi, kalau buka halaman pertama tuh ada pin up lagi. Dewi, dia bawa harp, alat musik ya, alat musik tradisional gitu lah. Nah, menurut gue komik yang bagus, ya, komik yang menarik ya menurut gue pribadi, itu harus punya stopping power di depan. Nah, Alia satu ini punya dia, Alia nomor 1 ini punya, menurut gue punya stopping power itu kan. Gunanya apa sih halaman depan tuh harus punya stopping power ya, supaya orang tetap baca gitu kan. Lu ketika fasenya boring banget, di depan udah boring, mungkin orang udah ngantuk, nggak bakal nerusin baca. Nah, makanya ada strategi itu, ketika berapa halaman depan tuh minimal 3 halaman pertama tuh lu harus sudah intriguing orang untuk tetap baca, orang harus sudah penasaran, harus melanjutin. Nah, Alia 1 punya itu, dia berhasil nih di sini menurut gue. Jadi dibuka dengan satu misteri pembunuhan seorang pembawa acara. Jadi punya show di TV gitu, tiba-tiba dia mati aja gitu, bertiga nih gitu. Kenapa dia bisa mati? Ya, terus dibuka sama jok garing gitu nih. Kalau teman-teman punya bukunya pasti setuju nih, ini jok garing banget. Tapi emang sengaja dibuat garing, bukan maunya ngelucu tapi nggak lucu, tapi memang ini karakter si siapa namanya, si pembawa acaranya ini garing memang. Nah, intriguing, stopping power dapat di 3 halaman pertama. Lanjut. Nah, ini buku satu ini kalau bercerita tentang si Rara. Rara itu ini ya yang tadi ya, si Rara nih. Si Rara ini adalah salah satu orang atau pemuda yang punya kekuatan super itu. Nah, dia adalah kunci di mana kejadian masa depan yang menyeramkan itu, banyak pembunuhan dalam tanda kutip kiamat itu terjadi semua karena si Rara gitu kan. Jadi mirip banget sama Heroes, sedikit mirip sama Heroes. Jadi si Rara ini dicari, ada orang yang mencari Rara, 2 kubu yang mencari Rara untuk yang satu pengen menghentikan kejadian menyeramkan masa depan, yang satu ternyata mastermind nih di belakangnya gitu. Nah, Rara ini kekuatannya apa sih? Dia itu bisa bikin halusinasi orang seperti yang dia mau gitu. Misalnya nih kayak dia punya band, tergabung dalam band namanya Lapa. Jadi dia lead singer sama gitaris gitu ya. Jadi dia tiap ngeband dia akan terbang nih, makanya pakai ini kupu-kupu dia ya, jadi kayak ada sayap kupu-kupu terus dia terbang. Nah, orang-orang yang nontonnya itu pada ngelihat dia terbang, padahal sebenarnya dia nggak terbang. Jadi dia bisa menghipnotis berapa banyak orang yang dia mau sesuai dengan keinginan dia. Gue pengen lu lihat gue terbang, maka dia terbang ya. Gue pengen kalian semua misalnya di dalam pikirannya dia bisa melihat Jakarta hancur ya, orang-orang kan melihat Jakarta hancur semua, padahal sebenarnya enggak. Itu kekuatannya dahsyat banget. Rara, selebritis. Nah, temennya Rara itu yang tadi itu si pembawa acara yang meninggal. Dia dulu teman dekat gitu, kayak pacaran gitu kali ya. Nah, apa hubungannya? Ya, disinilah menarik ya ceritanya. Terus ini ada cameo-nya Bang Candil nih, gue rasanya. Candil serius, mirip banget. Dan ini IKJ loh, Rara tuh anak IKJ, di sini disebutin di Taman Ismail Marzuki. IKJ kan, pasti anak IKJ nih. Mentang-mentang yang bikin keroyokan anak IKJ rata-rata nih. Nah, Rara dikirimin amplop nih dari namanya Arya Seta tuh, dia nggak tahu siapa, dia belum ingat di sini.
Pas dibuka amplopnya adalah foto-foto pembunuhan termasuk dirinya nih. Rara mati. Nih, Rara mati lah. Gue mati. Ini foto gitu. Apakah ini terjadi di masa depan, apa ini apa nih? Apa Photoshop gitu kan? Nggak ngerti. Dia misteri buat Rara di Arya Seta. Nah, kemudian dia inget nih Arya Seta. Oh, nama Arya Seta kayak gue pernah tahu nih. Ternyata Arya Seta itu jurnalis. Dulu dia sempat ketemu, pengen wawancarain. Nah, di sini flashback balik lagi ke sekarang nih. Nah, gue sempat bingung nih waktu itu baca pertama kali, karena antara flashback sama present ini nggak dibedain treatment secara warna ataupun secara eksekusi, apa kayak pensil misalnya, tintanya atau apa gimana, atau beda style gambar atau apa, nggak dibedain. Jadi gue agak sempet bingung nih, back and forth nih, buka halaman ini sebenarnya flashback apa lanjutan apa linear, kan gue mikirnya linear ini. Dan nggak cuma di sini doang nih, di beberapa halaman berikutnya juga akan ketemu gitu juga gue. Ini secara alur mungkin ya masih banyak masih banyak apa namanya bikin gue bingung gitu cerita. Jadi Rara ini dicari sama dua orang yang punya kekuatan super ya. Dua orang ini pengen menculik Rara. Oh ya, sebelum ke situ, dari di sini itu juga gue bingung nih, apa sebenarnya dia begitu Rara masuk ke kontrakannya Arya Seta, dia nemu apa foto-foto tentang korban-korban yang ini ya, korban-korban pembunuhan yang berhubungan di kontrakannya si Arya Seta ini. Nah, sampai dari sini flashback, terus dia tiba-tiba ada gua ngerti ini apa sih sebenarnya ini, apakah dia berhalusinasi atau dia pingsan terus ngapain gitu ya, tiba-tiba udah disadarin nih sama temennya nih, dia kayak ngeliat vision kali ya. Oh, vision, dia pengen dicek, pengen di ini, dia ngeliat vision terus mau apa kamu, ternyata temennya yang udah nyamperin ke kontrakannya si Seta itu. Cuman balik lagi kayak nggak dibedain treatmentnya, jadi gue agak bingung nih, kok ini loncat-loncat gitu ya, kayak loncat-loncat gitu ya. Jadi gue mesti baca bolak-balik gitu. Terus nah dia diculik, ternyata diculik sama dua orang ini. Jadi visionnya di sini nih, dia ngeliat nih dia ada dua orang yang pengen nyulik dia gitu. Nah, dua orang ini namanya Ipong sama Uya, namanya aneh. Unik, bukan aneh, Uya. Dia orang punya kekuatan super. Si Ipong ini nggak bisa mati. Nah, dia nyulik si Ipong ini di konser Rara tuh. Dia terbang nih ceritanya nih, halusinasi orang terbang, diculik lah sama si Ipong ini. Kekuatannya dia nggak bisa mati hidup lagi, mati ntar hidup lagi, mati ntar hidup lagi. Jadi kayak kalau dulu tuh ada ilmu rawa rontek. Pernah dengar nggak teman-teman ilmu rawa rontek? Legenda ya, mitos. Jadi ilmu orang nggak bisa mati kecuali jimatnya diambil. Nah, dia kayak gitu nih si Ipong nih namanya. Berantem dikit-dikit berantem, banyak actionnya, tapi secara bahasa sih nggak kayak pengen berantem gitu. Secara bahasa formal banget, jadi menurut gue jadi nggak dapet nih intensnya, emosinya jadi nggak dapet kalau buat gue ya, karena again balik lagi ini ada bahasanya formal, semua dari awal sampai akhir bahasanya formal. Nah, lanjut. Nah, sampai suatu saat dia itu ada satu karakter lagi nih, cewek yang dia punya kekuatan super, bisa ngomong sama tikus. Dia ngikutin, berhasil diculik lah Rara, dibawa ke satu gudang di Kemayoran. Gudang nggak kepake di Kemayoran. Di sini dia ketemu sama si Uya ini. Di sini cerita nih, ngobrol, nggak usah gue ceritain ya, nanti teman-teman beli aja nih. Ngobrol tentang itu tadi, foto-fotonya si Rara punya itu, foto-foto orang mati segala macam. Kok belum kejadian, gue masih hidup tapi ada foto gue mati. Korban-korbannya juga ada. Di sini ceritain bahwa lu akan membawa bencana nih, sama si lu akan membawa bencana, kita bisa mencegahnya, gimana caranya nggak tahu ya. Jadi si Uya ini lagi berembuk
Ya, berusaha meyakinkan si Rara untuk yuk bisa yuk kita cegah gitu. Ternyata si Ipong nih diikutin nih sama si cewek ini nih, diikutin. Nah ini ada kayak MIB gitu, kalau kayak agen-agen rahasia gitu yang juga ngikutin. Jadi ada dua orang ngikutin Ipong nih, si cewek ini sama si agen-agen ini, agen Man in Black tuh, sampai akhirnya si wah ada tamu nih kata Ipong. Ipong keluar, berantem, disambut, hancur. Ipong kalah nih, sampai kedobrak pintunya. Nah, cut ke kontrakan Arya Seta. Nah, gue nggak tahu. Nah, di sini juga gue bingung nih, apakah ini flashback, apakah di waktu yang sama, karena nggak ada keterangannya kan. Tahu-tahu cuma rumah kontrakan Arya Seta. Ini Arya Seta, dia dapat kiriman juga ternyata. Orang kiriman surat sini nih, dalam amplop, sama foto dia meninggal. Tapi kok yang kirim Arya Seta juga lah. Dia Arya Seta, tapi dikirimin orang Arya Seta, dia mengirim dirinya sendiri. Wah, dia bingung kan. Ternyata dia mati nih, foto dia mati. Foto dari masa depan. Anjir. Tiba-tiba dia mati. Wih, ini closingnya sih menurut gue dapet ya, closingnya dapet. Apa namanya? Bikin penasaran. Ya, pengen orang pengen tahu nih kelanjutannya kayak gimana gitu. Secara ini dapet. Gitu, oke. Itu tadi run through sebentar cerita. Sekarang kita lihat apa ya? Menurut gue sih ya secara cerita mirip-mirip itu tadi gue bilang Heroes, mungkin terinspirasi dari serial TV Heroes, cuma di localize aja gitu kan. Pro-nya secara eksekusi niat habis, dari pewarnaan, dari art ini keren banget nih. Kalau kita lihat artnya itu ada di, kalau cover ada cover itu ngerjain si Reza Ilyasa, Yail. Reza Ilyasa. Terus dalamnya tuh ada lead artisnya ada DYO, nggak tahu di siapa DYO gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu, komen aja di kolom komen. Storyboardnya Faisal, info artisnya, interiornya ada Faisal sama Lukman Hari. Terus warnanya keroyokan nih, banyak Vivi, Jun, Pauri, Siloy of Jotter Production. Letternya Adrian, Paragraph Studio. Wah banyak banget nih keroyokan nih anak-anak komik. Terus warnanya mengingatkan gue pada warnanya Luna Brothers. Kalau teman-teman tahu dulu, Luna Brothers itu artis dari Filipina nih, bersaudara gitu ya. Dia ngerjain Spider-Woman-nya Marvel kalau nggak salah. Itu mirip warnanya kayak gini. Tone warnanya tuh mirip banget tone warnanya. Apa mungkin pada saat itu lagi ngetren kali ya tone warna kayak gini. Jadi mungkin ya udah kita bikin yang lagi tren aja nih gitu. Cakep banget, gue suka. Line artnya bersih, clean, line artnya juga clean. Terus positifnya juga ada banyak pin up. Ini ada pin up, ini pin upnya dari Roal yang bikin nih, kelihatan dari stylenya. Terus ini ada juga ada Eru. Ini banyak banget pin up ini. Ini ada Sunigo, pin up Sunigo. Ini ada Andika Pradana. Banyak banget. Jadi beberapa halaman tuh akan disuguhin pin up spread ya, kanan kiri. Jadi kayak lu dipaksa untuk istirahat gitu, jangan baca mulu gitu, istirahat, nikmatin art gitu. Ya oke lah gitu, buat selingan. Pin upnya keren kok gitu. Terus tebel, harganya murah untuk harga segitu, tebel. Cetakan bagus, kualitasnya oke. Mantep lah. Nah consnya ya tadi paling dari storytelling sih menurut gue yang bikin gue bingung tadi, back and forthnya antara flashback, antara dia punya dapat vision, bikin gue bingung. Terus dari sisi bahasa juga nggak gue banget sih, nggak gue personally, karena pakai aku kamu gitu. Pada kenapa nggak ya gue, ya ada sih yang lo gitu, tapi mostly semua karakter utamanya itu aku dan kamu gitu. Padahal kenapa harus formal banget gitu. Padahal dia anak muda gitu kan, anak muda banget. Dan segmennya juga anak muda menurut gue ini, 13 tahun ke atas. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir sama apa ya,
kaidah bahasa yang terlalu baku gitu ya. Gitu sih, antara temen ya ngomongnya baku banget, formal lah gitu. Jadi menurut gue itu jadi agak aneh aja. Terus sisi cerita tadi juga, sisi apa namanya itu, apalagi ya, udah sih paling itu doang sih kalau kurangnya. Ada sedikit membingungkan, jadi gue harus bolak-balik. Nah ini teman-teman kalau baca juga mungkin ya, gitu juga kali ya. Experience-nya sama nggak sama gue? Boleh komen di kolom komentar. Gitu dari sisi apa nih, overall poinnya gue kasih, tapi enak sih. Pertama dia dapat di depan tuh ada topping powernya dapat, pas ending juga bikin penasaran gitu. Pas ending bikin penasaran, jadi ini dapat sih, menurut gue misinya dapat untuk satu orang meneruskan ceritanya, meneruskan baca komiknya. Dua, orang bikin penasaran untuk beli episode keduanya gitu. Jadi Alia nomor 1 ini menurut gue oke lah dari sisi nilai. Dari sisi nilai ngopi kertas mewakili teman-teman, gue kasih nilai ya 7,5 lah, 7,5 dari gue gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain setuju gitu sih. Nah nextnya kita akan bahas yang nomor 2 ya. Nomor 2 ini covernya Hanto Garang yang bikin, Hanto Garang. Dan oh iya, sebenarnya masing-masing nomor ini punya 2 varian cover nih, cover reguler ya, varian cover reguler. Ada satu lagi varian buat nomor 1, satu lagi varian buat nomor 2, tapi gue nggak punya. Cuman ada nih di dalam nih, kalau nggak salah nih hintnya. Teman-teman nanti bisa beli, ini masih ada di marketplace dan masih murah, masih terjangkau. Layak nggak buat koleksi? Layak sih menurut gue, layak buat koleksi, walaupun nggak tamat ya. Walaupun nggak tamat, tapi ya udahlah ya. Buat koleksi keren kok ini, secara art ya, cara cerita tanggung karena nggak selesai, tapi oke lah, buat koleksi masih worth it untuk dibeli. Oke, teman-teman kalau suka dengan reviewnya, minta tolong untuk di like video ini, jangan lupa di subscribe dan dinyalakan tombol notifikasinya. Sampai ketemu lagi di video ngopi kertas berikutnya. Dah.